Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran. Kali ini merupakan video pembelajaran untuk kelas 11 pada bab yang ke-9 mengenai munakahat atau pernikahan. Untuk kali ini kita merupakan pertemuan yang kedua yang akan membahas tentang tujuan pernikahan. Seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melakukan pernikahan. Jadi kalau kita melakukan pernikahan, maka itu harus ada tujuannya. Ada tujuan yang ingin dicapai, tentu saja tujuan tersebut harus yang baik. Karena tujuan inilah yang akan mempengaruhi kehidupan setelah menikah. Jadi tujuan ini nanti yang akan mempengaruhi kehidupan orang sesudah menikah. Tujuan menikah yang baik itu ada sebagai berikut. Pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Jadi orang menikah itu adalah tujuannya untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau disebut juga dengan sakinah. Sehingga dengan menikah maka akan tercapailah kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ketentraman dan kebahagiaan adalah memang idaman setiap orang. Jadi setiap orang ingin hidupnya bahagia. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Jadi tujuan yang pertama dalam pernikahan ini adalah untuk kebahagiaan, ya. Kemudian kita lanjutkan yang bagian yang keduanya, yaitu adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Jadi tujuan yang kedua dalam pernikahan adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Jadi yang namanya manusia itu ada rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Jadi yang namanya manusia tentu ada rasa cinta dan kasih sayang, dan itu semua akan terjadi lewat pernikahan. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap manusia itu juga, baik laki-laki atau perempuan, itu ada untuk kebutuhan biologisnya, yang mana untuk memenuhi itu harus jalannya sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jalan yang diridai itu adalah lewat pernikahan. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sebagaimana sabda beliau dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401 disebutkan sebagai berikut. An Anasin anna nafaran min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum la atazawwaju wa qala ba'dum usalli wa la anamu wa qala ba'dum asumu wa la uftiru. Fabalagha dzalikan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu aqwamin qalu kada wa kada lakinni asumu wa aftiru wa usalli wa anamu wa atazawwaju nisaa paman raghiba an sunnati falaisa minni rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, ada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
berkata, saya tidak akan menikah. Sebagian lagi berkata, saya akan selalu sholat dan tidak tidur. Sebagian lagi berkata, saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa alasannya ada yang berkata begini-begini. Jadi Nabi tidak suka dengan perkataan-perkataan para sahabat tadi yang tidak mau menikah, yang sholat tidak mau tidur, dan berpuasa sepanjang waktu. Padahal saya, ujar Nabi, berpuasa dan berbuka. Jadi Nabi itu puasa, ada waktunya berbuka. Aku sholat dan tidur. Nabi juga sholat, Nabi juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Jadi Nabi juga menikah. Dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tujuan orang menikah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Melalui pernikahan, pasangan suami ini akan mendapatkan keturunan yang mendapatkan ridha Allah dan pengakuan dari negara. Dengan nikah, orang akan mendapatkan keturunan yang sah, bukan nanti anaknya yang hamil di luar nikah. Kalau demikian berarti itu anaknya tidak sah, baik secara agama dan juga tidak diakui nanti oleh negara. Dan tentu saja itu nanti akan membawa berbagai permasalahan. Demikian untuk pertemuan yang kedua ini yang berkenaan dengan tujuan pernikahan. Sudah kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.